Hiraku, seorang pria penyakitan yang selama 5 tahun hanya bisa berbaring di rumah sakit karena kanker sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Saat mau dikirim ke alam surga, Dewa meminta maaf sebab selama 39 tahun hidupnya hanya dipenuhi rasa sakit dan penderitaan. Sebagai permintaan maaf, Dewa menawarkan akan memberikannya kehidupan kedua dengan tubuh yang sehat dan bahkan akan mengabulkan apapun permintaannya. Permintaan Hiraku sangat sederhana. Dia hanya ingin menjadi petani di daerah terpencil. Sebagai tambahan, Dewa juga memberikan sebuah pusaka terkuat di dunia ini, yaitu alat bertani Mahabisa. Dengan satu sentuhan, Hiraku pun terkirim di dunia lain di tengah hutan belantara, di mana akhirnya dia menyadari mimpinya menjadi petani kini bisa terwujud. Mula-mula dia menggunakan pusaka untuk mencangkul yang bahkan tubuh sehatnya ini tidak merasa lelah sedikit pun setelah latihan menguli. Lanjut dia mencari tempat yang bagus untuk menjadi area bertaninya. Setelah berkeliling hutan, dia menemukan sebuah pohon besar untuk dijadikan rumah. Karena dari tadi dia tidak menemukan sungai ataupun genangan air di daerah sini, Hiraku pun memutuskan untuk menggali sumur seorang diri. Dengan alat Mahabisa, tanah pun bisa digali dengan mudah sampai ke sumber air. Masalah air kini sudah beres. Hiraku pun membersihkan area sekitar untuk dijadikan ladang sampai dia menemukan pohon yang susah disingkirkan. Sedikit pemanasan, dia ingin menebang dengan kapak yang namun sekali ayunan saja, pohon ini langsung ambruk. Saking kuatnya, bahkan cara memotong kayu sudah seperti memotong roti sehingga dia harus berhati-hati agar burungnya tidak ikut terkena. Setelah selesai mengolah kayu, ternyata matahari sudah mulai terbenam sehingga dia pun refleks ingin mengubah alat Mahabisa menjadi korek api yang tentunya itu tidak bisa. Akhirnya dia pun menghabiskan malam di pohon yang dia lubangi sambil membuat perobotan rumah tangga. Esok harinya, dia pun langsung membuat api mumpung ada matahari agar di malam hari dia tidak kebingungan seperti kemarin. Setelah lanjut membersihkan area sekitar tanpa rasa lelah, dia menyadari bahwa nanti pasti energinya akan habis dan tiba-tiba saja monster kelinci menghampiri dan dengan sekali tebasan cangkul sakti, dia berhasil mendapatkan bahan makanan yang tentu rasanya sangat hambar sebab tidak dikasih bumbu. Perut kenyang, hati pun senang. Agar pisang emasnya tidak berlebaran, dia pun membuat toilet tertutup sederhana dan setelah berak dengan damai, dia pun lanjut nguli. Bingung ladang ini mau ditanam apa? Ternyata dia tidak punya biji untuk ditanam sehingga Hiraku memutuskan untuk tidur dan mengecek di keesokan harinya. Dengan sangat mengejutkan, ladang yang bahkan tidak dia tanam apapun mulai tumbuh sehingga dia menyadari bahwa ini adalah efek dari penggunaan alat Mahabisa miliknya. Tanpa pikir panjang, dia pun membuat pagar untuk melindungi tanaman dari hama bahkan sampai membuat parit agar hewan-hewan buas tidak bisa mendekat yang setelah beberapa hari akhirnya selesai juga. Ternyata tanaman ini tumbuh jauh lebih cepat daripada tanaman pada umumnya dan dengan sisa-sisa kayu, dia membuat sebuah rumah kecil agar tidak harus terus-terusan tinggal di goa. Setelah bertani seperti biasa, selama beberapa hari, Hiraku melihat 2 ekor serigala terluka di dekat pagar. Sebagai pelindungan, dia pun membawa keduanya masuk dan saat memberi makan dia menyadari bahwa salah satu serigala ini sedang hamil. Karena sejak dulu dia kepengin memelihara asu, dia berharap agar mereka terus menetap yang ternyata si serigala ini sudah mau melahirkan. Langsung saja dia membawa mereka masuk ke rumah kayu dan membuat api unggun agar mereka tetap hangat. Setelah malam yang panjang, karena tidak bisa tidur, dia mengecek kondisi mereka di mana para bayi berhasil lahir dengan sehat. Untuk merayakan hal ini, dia memberikan daging terenak kepada mereka. Hari-hari terus berlalu, di mana Hiraku membuat rumah lagi untuk dia tempati. Sementara para bayi sudah bisa berlari-larian. Ladang yang dia urus juga sudah saatnya panen. Karena tomat ini kelihatan enak, dia pun memberikan ini kepada mereka juga, sekaligus menamainya Chiro dan Yuki. Di langit ketujuh, si dewa akhirnya sadar telah membuat kesalahan lagi dengan mengirim Hiraku ke tempat paling berbahaya di dunia ini yang dimana dia tidak bisa menarik jiwa Hiraku lagi karena tidak sesuai aturan. Sehingga dia hanya bisa mendoakan semoga Hiraku bisa berakhir dengan bahagia di tempat ini. Beberapa minggu telah berlalu, kini Hiraku telah sepenuhnya menguasai alat Mahabisa yang diberikan, di mana dia bisa menanam tanaman apapun hanya dengan membayangkannya saat mencangkul dan bahkan bisa tumbuh jauh lebih cepat dari yang seharusnya.
Karena hal inilah dia membuat patung di sebelah pohon besar untuk memberikan penghormatan kepada mereka. Walaupun sudah banyak sayuran yang dia panen, namun makanannya masih terasa hambar sebab garam dan rempah lain belum ditemukan. Untuk itulah dia lanjut menanam pohon buah-buahan yang walaupun tumbuhannya lama tapi tidaknya ada rasanya. Setelah bersenang-senang dengan hewan peliharaan, dia lanjut menelusuri hutan di mana dia akhirnya menemukan sungai. Karena dia mau membuat parit untuk menghubungkan sungai itu agar airnya sampai ke tempat tinggalnya, yang karena hal itu terasa sulit, dia pun menyerah dan kembali ke rumah. Musim dingin sebentar lagi tiba. Tidak punya jaket, dia ingin membuatnya dari kulit monster, namun karena bau, dia lanjut menyiapkan persediaan makanan. Dan di saat hilang harapan, Chiro memperkenalkan kepadanya seekor labi-labi raksasa di mana dia bisa merajut benangnya menjadi kain berkualitas tinggi. Karena hal inilah Hiraku memperbolehkannya tinggal dan memberinya nama Zabuton. Berkat dirinya, jaket, selimut, bantal, bahkan kasur kini bisa tersedia dengan murah sebab dia hanya minta bayaran kentang segar. Musim dingin pun tiba di mana ketika Hiraku sedang memasak, dia merasa sedikit kesepian sebab selama 2 musim ini dia cuma tinggal di sini seorang diri. Setelah musim kembali berganti, para bayi sudah tumbuh besar di mana mereka pergi untuk mencari pasangan masing-masing. Beberapa hari setelahnya, mereka berhasil kembali dengan para jodohnya, sementara si Zabuton juga sudah melahirkan anak-anaknya setelah hibernasi yang membuat si Hiraku bingung Zabuton ini laki-laki atau perempuan. Karena penghuni bertambah banyak, dia pun memutuskan untuk memperluas ladangnya di mana tiba-tiba Zabuton membunyikan lonceng peringatan dengan si Chiro yang membawa Hiraku ke tempat masalahnya. Di sana dia melihat seorang gadis dengan pakaian yang sudah robek-robek duduk terdiam dengan perasaan takut, sementara para serigala terus menggonggong yang membuatnya semakin takut lalu minta tolong. Saat mau memberikan jaket, dia tiba-tiba menyedot darah Hiraku agar bisa memulihkan dirinya sendiri. Pas berterima kasih, para guguk lanjut menyerang lagi sehingga si dia kembali menjadi wujud bocilnya. Setelahnya Hiraku pun menawarkannya untuk menyedot darahnya lagi agar bisa pulih kembali. Kembalilah dia menjadi dewasa. Hiraku membawanya ke ladang di mana si dia yang bernama Rurushi merasa sangat tertarik melihat berbagai tanduran-tanduran unik ini. Karena tanaman ini terlihat asing baginya, Hiraku pun memberinya tomat di mana dia sangat menyukainya sebab rasanya sangat enak, seenak tomat besar yang menempel di badannya. Setelah menelusuri tempat ini, Ruru pun mendokumentasikan semuanya di sebuah handphone ajaib. Dia juga menjelaskan alasannya kabur ke tempat ini adalah karena ada orang di tempat tinggalnya yang ingin mengambil penelitiannya, di mana Hiraku sendiri merasa selain kesempatan ini mungkin dia tidak akan bertemu orang lagi. Sehingga tanpa pikir panjang, dia pun meminta si Ruru untuk tinggal bersamanya untuk selama-lamanya. Terkejut dengan lamaran yang tiba-tiba ini, Ruru pun akhirnya menerima di mana si Hiraku langsung saja, ngapain? Esok paginya, Hiraku semakin rajin bekerja di mana Ruru juga membantu dan senantiasa menemani. Bahkan dia juga menaruh bola lampu ajaib di toilet agar tidak salah lubang ketika mengeluarkan bulut emas di malam hari. Dia juga menunjukkan kepada Hiraku cara mendapatkan garam dari tanah sehingga akhirnya daging yang dimasak tidak serasa seperti jempol kaki lagi. Siang harinya sambil beristirahat, mereka membicarakan perkembangan pohon buah-buahan di mana lagi-lagi Zabuton membunyikan alarm. Memeriksa apa yang terjadi, ternyata ada gadis malaikat yang bernasib sama seperti Ruru sebelumnya. Si dia yang bernama Tia kemudian menggunakan kemampuannya untuk memulihkan diri hanya dengan sekali tatapan Hiraku ke arah bola volinya. Merasa senang ada pendatang baru, si Ruru malah mau bersembunyi di mana Tia memanggilnya seorang kriminal yang kemudian si Ruru menyuruh para dogi untuk menyerangnya lagi. Setelahnya Hiraku pergi membawanya ke rumah di mana Tia dan Ruru menceritakan pengalaman mereka saat diserang para asu-asu agresif tersebut. Tia pun bertanya kepada Ruru siapa mas-mas ganteng ini, di mana dia menjawab bahwa si Hiraku ini adalah suaminya. Selanjutnya dia menjelaskan bahwa tujuannya ke sini adalah dia dikirim oleh seseorang bangsawan untuk menangkap Ruru atas kejahatannya terhadap kerajaan. Itu terjadi sebab si Ruru meledakkan kastil dengan eksperimen sihir anehnya. Setelah bernegosiasi dengan sangat manuk akal, Ruru meminta si Tia untuk tinggal sementara di tempat ini sehingga langsung saja dia menunjukkan semua tanduran-tanduran unik ini yang bahkan si Tia juga sampai ikut membantu mereka panen. Sore harinya setelah merasa lelah, mereka berdua menggunakan sihir untuk memulihkan diri, sementara si Hiraku cuma bisa pelangap-pelongo karena tidak bisa melakukannya. Karena si Tia sangat merasa senang bercocok tanam bersama mereka, Ruru pun memintanya untuk tinggal di sini selama-lamanya. Esok harinya seperti biasa, mereka bertani bersama-sama, bahkan si Tia menggunakan kolom ciptaannya untuk melakukan pekerjaan berat. Setelah hari yang indah
Sesudah ini Hiraku menyadari ternyata Shikiro dan Yuki juga sudah melahirkan anak-anak mereka dan hanya masalah waktu saja sampai bayi-bayi ini juga bertemu dengan jodoh mereka masing-masing. Anak-anak Zabuton juga mulai tumbuh di mana mereka melakukan salam perpisahan sebelum terbang ke hutan, sementara yang kecil-kecil masih tetap tinggal. Setia sendiri mengatakan bahwa dia akan meninggalkan tempat ini untuk sementara dan akan kembali lagi malam nanti. Setelahnya Setia kembali dengan membawa sekelompok calon istri baru Hiraku untuk ikut merampaikan tempat ini. Mereka pun memperkenalkan diri mereka masing-masing, sementara ketua mereka yang beda sendiri bernama Ria menjelaskan kepada Hiraku bahwa selama ini mereka terus-menerus berpindah dari hutan ke hutan untuk mencari tempat tinggal setelah terjadinya perang yang mengurangi populasi mereka. Dia pun memohon kepada Hiraku agar diizinkan tinggal dengan Tia yang meyakinkan Hiraku sebab mereka bisa membantu mempermudah pekerjaan tandur-menandurnya. Tentunya permohonan mereka berdua tidak bisa ditolak oleh Hiraku sehingga langsung saja Hiraku memutuskan untuk membuat rumah yang lebih besar untuk menampung mereka semua. Bukan cuma seksi, mereka juga jago menjadi kuli. Sementara para elf membangun rumah, si Hiraku mencari material sehingga dengan waktu sebentar saja rumah besar ini berhasil dibangun dengan sempurna dengan ukuran yang 10 kali lebih besar daripada rumah bobrok yang ditempati Hiraku. Terdapat ruang tamu yang luas disertai meja di tengah di mana semua orang juga punya kamar mereka masing-masing di lantai 2. Menjalani hidup bahagia dengan tempat yang semakin ramai, para elf memutuskan untuk bekerja di sini sebagai pandai besi dan kini akhirnya si Hiraku punya wajan sendiri. Para elf bisa sangat ahli sebab mereka telah menghabiskan umur panjang mereka secara berpindah-pindah tempat yang akhirnya kini mereka punya tempat tinggal abadi. Ketika Hiraku menyadari pandangan mereka semua yang sudah mau menjadi calon istri barunya, dia malah buru-buru kabur. Setelah hari-hari panen seperti biasa, salah satu elf meminta apakah dia bisa menggunakan beberapa tepung di dapur untuk membuat roti yang membuat Hiraku sangat senang. Mulailah mereka membuat roti dengan cara yang sangat aduhai. Dengan dipanggang seperti sate, mereka berhasil membuat roti yang sangat enak sehingga akhirnya Hiraku bisa makan selain sayur-sayuran. Merasa tempat ini bisa digusur pemerintah Zimbabwe Selatan, Hiraku bertanya kepada Ruru sebenarnya hutan ini milik siapa, sehingga dia mengatakan bahwa hutan ini sebenarnya milik Raja Iblis, namun dia mengatakan agar tidak perlu khawatir sebab desa yang sudah mereka bangun dengan kerja keras dan sepenuh hati ini membuatnya bisa mengakui bahwa kini tanah ini adalah miliknya. Malam harinya mereka berkumpul di ruang tamu sambil bergosip pria tentang kegantengan Hiraku yang sudah seperti saya. Mereka juga sangat kagum dengan Hiraku yang bisa menjinakkan hewan-hewan buas seperti Ciro dan Zabuton di mana mereka ini sebenarnya adalah makhluk paling ditakuti di hutan ini. Mereka juga terkejut dengan Hiraku yang sama sekali tidak tahu apa-apa tentang dunia ini, termasuk pengetahuan umum seperti kaum elf dan malaikat. Esok paginya, saat mau lanjut menguli, Zabuton menangkap Ratu Lebah yang setelah memutuskan bahwa makhluk ini tidak berbahaya. Hiraku pun memutuskan untuk membuat rumah kecil untuk Ratu Lebah agar dia dan koloninya bisa membuat sarang dengan aman di sana, yang semoga saja dia bisa mendapatkan madu nanti untuk makan roti. Saat sedang menggali kolam, dia bingung kenapa bisa-bisanya dia melakukan ini seorang diri. Kolam mini ini dibuat untuk menjadi tendon air, namun karena sibuk dia masih belum sempat-sempat untuk membangun jalur air ke tempat ini. Sehingga Ria menawarkan agar para elf saja yang melakukannya. Langsung saja mereka membuat jalur dengan tanah yang dibuah menjadi batam menggunakan alat ajaib milik Hiraku. Butuh waktu sebentar saja sampai jalur ini selesai dibuat sehingga kolam ini pun bisa teraliri air. Melihat ada ikan yang ikut terbawa, dia pun mencoba memasaknya di mana saat sedang masak, Ruru dan Tia melihat ini sangat aneh, bahkan para elf terlihat ketakutan. Setelah selesai memasaknya, Hiraku menawarkan ini kepada mereka namun ditolak karena takut kenapa-napa setelah makan ikan. Yang karena Hiraku terlihat sangat menikmati hidangan ini, Ruru dan Tia pun ikut mencobanya dan malah merasa ketagihan sehingga para elf juga ikutan mau merasakannya. Karena berhasil membuat waduk, Hiraku pun lanjut membuat ladang padi di mana dia meminta para elf untuk membantu proses bercocok tanam dengan membacak sawah agar mudah ditanduri padi. Walaupun awalnya mau kesandung begini, namun dengan cepat mereka bisa beradaptasi. Dalam beberapa hari saja padi ini sudah siap dipanen. Melihat para elf yang sangat handal, dia jadi terbayang bagaimana nantinya jika dia disunat lagi sama mereka. Nanti pasti pisangnya hilang semua. Setelah beberapa proses selanjutnya, padi ini berhasil diolah menjadi beras untuk dimasak menjadi nasi. Dengan kekuatan api, Ruru menyalakan kompor Majapahit ini yang untungnya satu desa tidak kebakaran. Akhirnya jeripayah terbayarkan juga. Setelah matang, Hiraku langsung membuat bola-bola nasi yang ternyata mereka semua sangat menyukainya sampai-sampai si Hiraku sendiri tidak kebagian. Dia tetap merasa senang sebab para gadis ini sangat menyukainya dan setelah panen padi lagi, Hiraku menyadari semua orang selain dirinya mempunyai kekuatan untuk membersihkan diri dengan sihir, sementara dirinya hanya begitu-begitu saja. Karena itulah dia mau membuat pemandian umum dan dengan bantuan
kebutuhan para calon istri, pemandian ini pun siap digunakan. Khawatir air buangan akan merusak sungai, Tia pun berhasil memecahkan masalah dengan pergi ke hutan untuk mencari slime sebab para slime ini bisa membersihkan semua jenis kotoran baik jasmani maupun rohani. Langsung saja dia mencobanya dengan mencemplungkan slime ke air buangan yang karena masalah telah selesai, dia mengumpulkan kayu untuk menghangatkan air pemandian. Namun dia melihat jamur-jamur tumbuh di kayu ini sehingga akhirnya dia memutuskan untuk bikin banyak jamur tumbuh lagi di kayu-kayu ini. Malam harinya inilah saatnya mereka berendam di pemandian yang karena penasaran mereka ikut masuk untuk melihat Hiraku mempraktekkan caranya dimulai dari lepas-lepas baju lalu membersihkan badan sebelum masuk ke bak mandi. Saat masuk dia langsung merasakan sensasi damai di mana setelahnya para wanita-wanita ini pun buru-buru lepas baju untuk juga ikutan yang dimana ketika Hiraku pengen pergi karena malu mereka meminta Hiraku untuk tetap di sini untuk mempererat hubungan. Keesokan harinya, Rie memperkenalkan Hiraku kepada 5 pendatang baru yang memohon agar diizinkan tinggal. Setelahnya rumah bertambah besar dan mewah di mana ada satu ruangan dengan kunci disediakan untuk Hiraku yang kalau dilihat saja sudah jelas tujuannya tak lain tak bukan adalah untuk membuat makhluk hidup. Namun dia bingung harus bawa yang mana duluan buat tidur bareng dan akhirnya dia pun menutup pintu lalu pura-pura tidak pernah melihatnya. Setelahnya Hiraku membangun patung Chiro dan Yuki di depan pintu lalu memasak hidangan yang lebih enak lagi. Saat sedang mengambil rempah-rempah dari ladang, Tia dan Doro terfokus pada sebuah tanduran ketumbar yang bisa mengusir para asu-asu sekitar dengan baunya. Setelah semua rempah ini dikumpulkan, Hiraku kini siap membuat kare dan hanya si Ria yang datang bantu sebab yang lain pada sibuk entah ngapain. Hiraku melihat Ria sudah seperti ibu bagi para elf dan langsung saja mereka memasak bersama. Dimulai dengan menggoreng daging kelinci, mengulek rempah-rempah, menumis bawang bombay dan yang lain sampai keemasan, lalu menambahkan tomat dan rempah-rempah lain beserta air secukupnya dan lanjut masukkan daging kelinci di akhir dan menunggu sampai matang. Saking sedap baunya, bahkan si Furo dan elf-elf ini juga mengamati dari semak-semak sementara si Gundul juga sedang membantu Simbo untuk mencari bahan baku lain. Selanjutnya Hiraku menyiapkan bagian terpenting yaitu roti canai untuk makan kare ini. Langsung saja dia dan Ria membuat dengan menggulung adonan ditambah si Tia dan Doro yang juga datang setelah melihat para elf yang sedang kepo mengamati dari belakang. Setelah roti sudah selesai disiapkan, di saat yang sama kare juga sudah mulai matang sehingga para gadis ini pun berkumpul untuk makan bersama-sama. Seperti biasa, awalnya mereka ragu untuk mencoba sehingga Ruru menjadi pencobanya. Melihat mereka berdua yang sangat menikmati hidangan ini, mereka pun mulai mengikuti semuanya, bahkan minta tambah sampai satu panci ini habis semua dengan Hiraku yang tidak kebagian. Beberapa minggu berlalu dengan musim dingin yang sebentar lagi tiba, tidak seperti sebelumnya. Kini Hiraku punya banyak orang yang membantu mengumpulkan persediaan. Sementara para elf sedang menjadi kuli, Tia dan Doro mengawetkan daging dengan Hiraku yang membuat tempat penyimpanan sayur dan buah-buahan. Karena tidak bisa menggunakan sihir seperti mereka, di malam hari Hiraku curhat kepada Ruru, namun si Ruru mengatakan tidak perlu khawatir sebab sebelum si Hiraku tidak ada satupun manusia yang berani tinggal di hutan berbahaya ini, bahkan sampai menjidakkan para monster yang paling ditakuti. Esok harinya salju mulai turun dan karena semua orang akan berada di dalam rumah selama musim dingin, Hiraku memutuskan untuk membuat permainan seperti catur, mahjong, shogi, dan lain-lain. Ketika Hiraku menjelaskan bagaimana cara memainkannya, dialah yang pertama kali paham daripada yang lain sehingga Ruru yang tidak mau kalah pun langsung menantangnya adu mekanik. Pertandingan pertama si Ruru langsung kena bantai sehingga si dia malah mau curang dengan memberantakannya, namun si Tia bisa menggunakan kekuatannya untuk mengembalikan posisi ini seperti semula. Setelahnya Hiraku melihat bagaimana kondisi yang lain dan ternyata si Chiro malah menjadi yang mengajari para elf untuk bermain, bahkan si duo asu ini juga sangat serius adu mekanik di pojokan. Karena kalah terus menerus sama si Tia, Ruru lanjut menantang si Chiro namun tentu dia kalah lagi. Merasa kasihan, si Hiraku mengajak mereka untuk bermain mahjong yang mungkin saja si Ruru bisa menang kali ini. Hiraku mulai dengan penyerangan pertama namun berujung terbantai oleh para elf dan Chiro sehingga dia bergabung bersama Ruru di pojokan. Untuk membalas kekalahan ini, Hiraku pun membuat permainan bowling sekaligus menunjukkan kepada mereka cara memainkannya. Lagi-lagi dia kalah namun kali ini Ruru berhasil memenangkan pertandingan. Setelahnya mereka lanjut memainkan permainan papan dan makan makanan yang sudah diawetkan sebelumnya. Dengan perasaan gembira, musim dingin pun berlalu begitu saja.
Pas lagi damai-damainya, Zabuton kembali membunyikan alarm yang ternyata ada seekor naga yang datang untuk menyerang. Saat diserang dengan bola api, untungnya Tia dan Ruru berhasil menangkis, namun efeknya masih terasa sehingga dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, Hiraku pun menggunakan alat mahabisanya untuk menjadi tombak ilahi dan langsung saja dia melempar tombak-tombak tersebut yang bahkan bisa menembus perisai sihir sampai melubangi sayapnya. Setelah mengamankannya, Ruru mengatakan bahwa naga ini adalah makhluk yang sangat langka sehingga mungkin saja ada seseorang yang mengirimkannya untuk menyerang desa ini. Namun bisa saja ini monster cuma gabut sehingga Hiraku menyimpulkan ini hanyalah musibah saja. Mumpung masih segar dagingnya, Hiraku mau memasak makhluk ini dan bertanya enaknya dibikin sate atau rendang. Setelahnya Hiraku memasak hidangan enak dari daging ini, bahkan mereka juga sampai kaget melihatnya. Saat sedang makan bersama, Ruru bertanya mengapa si Tia tidak melancarkan tombaknya seperti Hiraku, yang kemudian dia menjawab serangannya akan sia-sia sebab tombak si Hiraku berhasil menembus 3 lapis perisai tingkat tinggi. Bingung mereka sedang menggosipin apa, Hiraku bertanya, namun mereka malah menjawab sangat beruntung mempunyai Hiraku di tempat ini. Sementara itu di kastil Raja Iblis, para jenderal serasa mau pipis di celana setelah mendengar salah satu naganya dikalahkan. Mereka berasumsi bahwa mungkin saja ini saatnya kerajaan iblis dihancurkan. Esok harinya Hiraku merasa ada yang kurang sehingga dia mau lanjut membuat minuman super nikmat dari anggur yang sudah dipanen. Para calon istri juga sangat tertarik sehingga langsung saja mereka memeras anggur dengan menginjak-injak menggunakan kaki wangi-wangi mereka. Sambil terpleset-pleset sedikit, Hiraku melihatnya dengan perasaan gembira sebab yang jatuh wangi semua. Agar bisa lancar, mereka pun melakukannya sambil bernyanyi biar kompak gerakannya. Merasa kepingin, si Hiraku juga ikutan naik. Setelah selesai mereka menaruhnya di gentong untuk fermentasi yang rasa-rasanya mereka membuat terlalu banyak. Namun para istri ini merasa tidak keberatan karena mereka bisa sering-sering berpesta. Sementara itu si Dewa masih menyesali perbuatannya, bahkan sampai minta maaf ke anaknya. Namun walau si Hiraku ini sudah bahagia hidupnya, si anak masih belum mau memaafkan si Dewa aki-aki ini atas kesalahannya. Sebab dia juga memberikan Hiraku salah satu senjata paling mematikan di alam semesta, bahkan bisa mencelakai penggunanya. Sementara mereka berdua terus berdebat, terlihat Zabuton yang menyembunyikan alarm lagi sehingga langsung saja Hiraku bersiap-siap yang ternyata lagi-lagi ada calon istri baru yang sepertinya masih di bawah umur. Ternyata si gadis bernama Flora ini adalah adiknya si Ruru. Dia datang ke sini untuk melindungi si Ruru dari malaikat berhati gelap yang maksudnya adalah si Tia yang sudah berdiri belakangnya. Pas didawarin buat tinggal sementara oleh si Hiraku, Flora merasa kok bisa orang lemah seperti dia disukai sama si Ruru. Diberitahu bahwa si Hiraku sudah menemukan naga dan para monster paling berbahaya di hutan, ia pun langsung sujud ketar-ketir. Si Hiraku juga akhirnya tahu ternyata para asu-asu ini bisa menyemburkan api. Setelahnya dia pun menyiapkan makan malam dengan si Flora yang merasa keenakan, bahkan menjadi sangat antusias dengan penjelasan Hiraku tentang cara membuat makanan-makanan ini, sehingga di keesokan harinya dia pun pergi dan kembali dengan membawa para wanita lainnya yang akan bekerja di sini sebagai seorang pelayan. Si An sebagai ketua dari Mait mengatakan bahwa si Hiraku boleh menyuruh mereka melakukan apapun, termasuk iya begitulah. Si Flora juga membawa sapi segar agar bisa menghasilkan susu sebab susu mereka tidak senikmat susu sapi. Sementara semua orang di desa punya rasnya masing-masing. Tinggal si Tia doang yang sendirian sehingga dia pun pergi dan kembali dengan membawa 3 malaikat lain beserta manusia kadal ditambah ayam untuk menyediakan telur. Hiraku senang dengan hutan ini yang semakin ramai penghuninya setelah kedatangan mereka. Karena para Mait hanya bisa masak makanan tidak enak, dia pun lanjut mengajari mereka menjadi koki yang handal. Dengan sebentar saja mereka langsung bisa melakukannya. Sementara itu para malaikat bertugas menjaga hutan dengan para kadal yang melakukan pekerjaan berat. Semakin ramai dan semakin ramai. Ria juga membawa para elf yang tersisa untuk bergabung dan tentu semuanya wanita. Sebab karena kutukan terkutuk, laki-laki dari kaum mereka tidak ada yang tersisa. Ketika si Ria mengatakan bahwa mereka ingin membuat banyak keturunan, Hiraku pun mengharapkan yang terbaik. Sementara terlihat para elf yang sudah sangat antusias ingin cepat-cepat dihamili. Setelahnya Hiraku memanggil semua ketua klan untuk rapat penting yang bertujuan karena sudah besar ini saatnya desa ini diberi nama. Setelah mendiskusikannya dengan mereka, Hiraku pun mendapat sebuah ide dengan menamai desa ini seperti pohon besar yang menjadi acuan dari tempat ini. Dengan inilah desa pohon besar berhasil tercipta. Untuk merayakannya mereka pun berpesta bersama-sama dengan jus anggur sedap yang sudah jadi. Mulai saat ini juga si Hiraku resmi menjadi kepala desa. Tia yang sedang minum memanggil Hiraku untuk duduk di sebelahnya sebab dia juga mengkhawatirkan suatu hal.
Beberapa hari setelahnya, kacung dari kastil Raja Iblis yang bernama Basil datang untuk memberikan hadiah sambutan yang bikin Ruru sangat tertarik. Basil kemudian mengatakan bahwa Raja Iblis ingin mendiskusikan tentang pemukiman ini yang kemudian si Hiraku langsung menawarkan akan memberikan 10% hasil panen mereka kepada Raja Iblis agar tidak terjadi keributan dan berteman baik. Mengejutkannya, si Basil sangat terkesan dengan tawaran ini dan langsung menerimanya, dan sebagai balasan dia memberikan Basil oleh-oleh untuk dibawa pulang. Setelahnya si Ruru sangat terkesan dengan si Hiraku yang berhasil membuat Raja Iblis berpihak kepada mereka dengan bayaran semurah ini, sebab biasanya mereka meminta sekitar 50%. Dengan ini mereka pun sangat senang karena mulai hari ini Raja Iblis juga melindungi kawasan ini. Sementara si Ruru sangat tertarik dengan benda yang diberikan barusan, beralih ke para jenderal di kerajaan iblis yang sangat kaget dengan perkataan Basil bahwa si Hiraku mau beraliansi dengan mereka, sebab dengan kekuatannya si Hiraku bisa saja melenyapkan seluruh kerajaan. Ditambah dengan kehadiran si Ruru dan Tia berserta yang lainnya, memikirkan bertempur dengan mereka saja sudah bikin pipis di celana. Pas hadiahnya dibuka dengan hati-hati, ternyata isinya apel. Tidak berstudi belacun atau tidak, karena perut lapar, mereka pun langsung menyantapnya, di mana mereka menyadari kain ini juga dibuat oleh labi-labi monster yang mengerikan yang pernah bertarung dengan Raja Iblis. Saking takutnya salah satu jenderal sampai pensiun, dan keesokan harinya Hiraku mendapatkan pengunjung baru dari kerajaan naga bernama Doraemon yang datang bersama dengan asistennya yang bernama Gucci. Mereka memberikan hadiah pertemuan berupa pedang, dan setelahnya Hiraku pun mengundang mereka untuk masuk. Berubahlah dia menjadi wujud manusia, dan dengan sebentar saja dia langsung merasa kecanduan dengan hidangan yang disiapkan sampai-sampai tidak mau pulang. Karena dinasehati agar tidak malu-maluin, dia pun pulang dengan sekarung apel pemberian Hiraku. Menyadari banyaknya tamu yang berkunjung, si Hiraku mau membuat penginapan sehingga dia pun mendiskusikan bersama Ria dan Liot mengenai ukuran penginapan dan cara baru untuk menyambut tamu dengan lonceng selain alarm bahaya. Setelahnya, karena si Flora dan Ruru merupakan siluman Batman, mereka berdua bisa mengawasi kelakuan tamu di malam hari saat semua orang sudah tidur, agar tidak terjadi hal yang tidak-tidak. Benar saja, semakin banyak pengunjung datang ke tempat ini untuk menjadi sekutu. Para wanita ini tidak menyambut dengan senyuman kali ini, sebab mereka tidak membawakan hadiah pertemuan seperti yang lain sebelumnya. Bahkan mereka hanya akan menyiapkan hidangan biasa-biasa saja tanpa jus anggur andalan mereka kepada tamu yang tidak sopan ini. Dengan tatapan waspada, para maid mengawasi orang ini sehingga Hiraku menanyakan kepada mereka tentang tujuan datang ke tempat ini. Singkatnya, mereka berasal dari desa pedagang yang sedang mengalami kesusahan ekonomi, sehingga datangnya mereka ke sini untuk membangun hubungan perdagangan baik dengan mereka. Si Fury ini menawarkan perobatan rumah kepada mereka untuk dibarter dengan bahan makanan. Sebelum pergi, ketua Fury meminta maaf kepada mereka karena tidak memberikan hadiah ketika datang, sebab bukan tradisi mereka, dan berjanji akan membawakan hadiah ketika datang lagi ke tempat ini walaupun tidak seberapa. Setelahnya si kadal terbang menawarkan akan memberi mereka tumpangan ke dusun sebelah dengan jus anggur sedap sebagai upahnya. Sekembalinya berdagang, Tia menginfokan bahwa jus anggurnya laris manis sehingga si Om merasa sia-sia karena tidak jadi minum-minum lagi. Si kaum Fury juga ingin beberapa dari mereka tinggal di sini, sehingga setelahnya mereka membawa beberapa cewek neko beserta 3 bocah laki-laki. Di antara semua penduduk ini masih saja cuma si Hiraku yang tidak bisa sihir, yang bahkan para slime juga bisa melakukannya. Saat sedang panen dengan damai, tiba-tiba tanah bergetar. Si Maria melaporkan bahwa sedang ada pertarungan antara beruang dan ular yang karena ini bisa berbahaya. Dia pun membawa Hiraku ke tempat kejadian untuk melenyapkan mereka agar bisa bikin rendang lagi. Merasa ada yang kurang saat makan ular goreng, dia pun lanjut bikin saus mayones dengan mengambil bahan yang dia suruh Flora untuk membuatnya sebelumnya. Setelah hampir meledakkan lab 3 kali, lagi-lagi ada pengunjung. Kini ada sekumpulan bapak-bapak dwarf yang menawarkan teknologi buatan mereka untuk ditukarkan dengan jus anggur ilahi dari tempat ini. Setelahnya mereka menjadi anggota baru di desa ini sebagai pembuat bir yang bikin si Haru beserta om-om kadal terbang kegirangan dengan rasa nikmat dari minuman haram ini. Karena tidak bisa menghamili semua orang, Hiraku pun menawarkan si Donovan untuk memilih salah satu gadis buat dijadikan istri agar punya anak. Namun si dia malah cuma tertarik dengan wanita yang mempunyai bewok, sehingga itu sangat tidak masuk akal. Setelahnya terlihat ada naga lagi yang datang, namun sebelum disodok oleh Hiraku, si Doraemon refleks menghantamnya lalu lanjut by one, dan ternyata datang lagi satu yang hampir saja si Falcon naga putih ini terkena sodokan tembakan ilahi Hiraku. Saat mau menyodok lagi, si Mas Bro datang untuk menghentikan Hiraku sebab si naga ini bukanlah musuh. Ketika berubah ke wujud manusia, ternyata
ternyata mereka berdua adalah anak dan istri dari Om Kumis bernama Rastu dan Grava. Mereka kesini sebab si Om Kumis selalu menyelimat keluar Kasti di malam hari, dan karena si istri curiga kalau si dia selingkuh, makanya dia pun mengejar ke tempat ini. Ternyata harta karun yang dibawa bukan untuk nikah lagi, namun untuk membeli jus anggur-anggurnya Hiraku. Mendengar ini, si Hiraku meminta maaf atas kesalahpahaman sebelumnya, dan setelah masalah ini selesai, sebelum pulang si ibu meminta Rastu buat tinggal sementara di sini agar mungkin saja dia bisa menjadi istrinya si Hiraku nanti. Setelahnya Hiraku pun menjelaskan pekerjaan yang harus dilakukan, dimulai dari memanen yang karena terlalu kuat tangan naganya sampai para binatang yang lain pun ketakutan. Mendengar saran dari Tia, Hiraku pun memutuskan untuk menjadikan si Rastu sebagai tukang negosiasi yang tentu dengan mudah dia dapat membuat Hiraku mendapat keuntungan yang banyak dari partner bisnis mereka. Berita tentang si Hiraku yang sudah bersekutu dengan kaum naga juga sampai di kerajaan iblis ini, sehingga mereka pun mengirimkan mata-mata, yaitu anaknya sendiri yang bernama Freyrem, untuk melakukan perkirakan kekuatan tempur desa pohon besar. Setelah memperkenalkan dirinya, Freyrem pun mulai investigasi di mana terlihat orang-orang kuat ini dapat dengan mudah mengalahkan pasukan tentara bapaknya. Perlahan dia mulai kena mental melihat hewan-hewan super ini yang juga berada di pihak mereka, namun dia malah bingung melihat si Hiraku yang biasa saja bisa menjadi pemimpin di desa ini, sehingga dia pun mengabaikan si Hiraku. Namun ketika si dia diberitahu sama si Rastu bahwa si Hiraku ini orang terkuat yang bisa dengan mudah mengalahkan bapak ibunya, dia pun refleks pipis di celana. Bahkan jadi ketakutan begini saat bertemu Hiraku. Setelahnya para gadis ini merasa sangat marah sebab ada si slime yang menghabiskan segentong jus anggur. Setelah berdiskusi, mereka pun mau menghukum makhluk ini sekejam-kejamnya. Namun si Freyrem menasihati mereka sebab si slime ini tidak punya otak, sehingga mereka pun berujung membebaskan makhluk kecil ini. Musim panas pun datang dengan si Hiraku yang menyarankan agar memasukkan menu seafood ke dalam makanan diet mereka. Merasa tertarik mereka pun langsung gaskan pergi mengunjungi desa di dekat tepi pantai di mana mereka bisa membeli bahan makanan lautan. 3 hari setelahnya, mereka kembali bersama pedagang dari desa tersebut bernama Michael yang membawa berbagai macam produk unggulannya. Dia pun menyatakan tujuannya datang ke sini yaitu ada 3. Singkatnya, masalah bisnis semua. Negosiasi ini pun berjalan dengan sangat lancar. Sampai ketika dia pulang, si Michael sangat bersyukur sebab tidak salah ngomong tadi, karena bisa saja dia dikirim ke alam lain oleh mereka. Bahkan dia merasa akan untung banyak dengan menjual buah-buahan segar ini. Setelahnya di malam hari mereka pun bisa makan menu baru kali ini. Esok harinya lagi-lagi ada naga menyerang, bahkan tanpa basa-basi naga membakar beberapa daerah. Tentunya si Hiraku langsung menyodok si naga sampai jatuh, dan yang saat dihampiri ternyata si dia adalah kakak perempuan si Om Kumis bernama Hakuren. Dia datang sebab merasa iri karena keponakannya yang ke-900 tahun lebih muda duluan bertemu jodohnya sebelum dia. Karena asal serang, si Hiraku menghukumnya untuk memperbaiki kerusakan yang setelah dia sebabkan. Malam harinya mereka lanjut bermain game di mana yang kalah harus melepas salah satu pakaiannya. Tentunya sudah tertebak siapa yang kalah, dan dengan sebuah sempak tersisa dia masih bertekad untuk menang. Namun berujung kalah lagi, sehingga dia terpaksa harus melepas pusaka terakhir di depan para gadis-gadis yang sedang mengintip dari balik pintu. Kembali lagi ke kerajaan iblis di mana mereka semakin ketakutan sebab semakin banyak ras naga yang bergabung dengan desa pohon besar. Sementara itu si Hakuren kini menjadi guru di desa sebab dia terlalu malas untuk melakukan pekerjaan lain. Setelah itu desa kedatangan gadis ular aduhai tanpa busana untuk bergabung dengan mereka setelah gua tempat mereka tinggal diserang oleh para asu-asu. Sebagai pertukaran hadiah, si Hiraku memberikan buah-buahan segar kepada mereka, dan kini partner bisnisnya bertambah dengan si mereka yang diberikan pakaian sebab tidak baik jika melon gondal gandul mereka kelihatan terus. Mereka juga menjadi kurir desa ini sehingga bisnis dengan desa lain pun bertambah lancar. Kembali lagi ke kastil Raja Iblis dengan 3 gadis ini yang sangat khawatir dengan si Freyrem yang tidak kunjung pulang, sehingga mereka meminta ratu untuk berperang dengan mereka. Mendengar ini, Basil pun mengabari Freyrem yang membuatnya sekejut sebab mau-maunya si ratu mendengarkan omongan 3 bocil kematian ini agar pasukan kerajaan iblis tidak mokat sia-sia. Freyrem pun mengirim para gadis ular ini untuk menakut-nakuti mereka dan membawa si 3 bocil ini ke hadapannya. Dia mengatakan bahwa mereka akan dijadikan budak yang akan melakukan apapun untuk desa ini, tidak terkecuali si putri. Untuk beberapa hari si putri Yuri akan menjadi tamu agar terbiasa. Setelah si Hiraku pergi, Freyrem mengatakan
mengatakan kepada mereka bahwa untuk menebus kesalahan konyol ini, mereka harus bekerja bagai kuda, sementara Putri Yuri akan hidup seperti orang biasa. Saat mengelilingi desa, mereka terlihat sangat tertarik dengan tanduran-tanduran unik ini dan mulai berpikir untuk mengambil alih desa agar kaya raya. Namun langsung kicap setelah dipelototin. Saat mereka bertemu dengan Ratstu, semuanya terkejut bagaimana putri dari kerajaan naga bisa bekerja seperti ini. Melihat ini pun mereka mau melarikan diri, namun tepat di luar pagar mereka langsung langsung dicegat oleh si asu-asu sampai kena mental sendiri dan tidak jadi pergi. Saat dihukum dengan melakukan pekerjaan Freyrem, kini mereka sepenuhnya nurut sampai bisa menebus kesalahannya. Setelahnya si Freyrem bermain dengan para asu yang bahkan membuat si putri menyesal karena pernah berencana menyerang desa yang damai ini. Saat makan malam terlihat 3 bocil kematian yang sudah menikmati kehidupan di tempat ini sampai-sampai tidak mau pulang lagi. Setelah lelah bermain dengan para bocil Fury, Yuri mengucapkan selamat perpisahan untuk pulang dan saat dia mengajak para ketiga bocil ini untuk ikutan, mereka tidak mau dan beralasan masih punya banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Setelah pulang bersama Basil, ayah Yuri menyadari perubahan sikap putrinya setelah dia kembali dari desa itu di mana dia semakin bertanggung jawab dan selalu sibuk sampai-sampai tidak punya waktu untuk bermain bersamanya. Merasa khawatir anaknya sudah tumbuh besar, Basil pun menasehati agar tidak khawatir sebab semuanya baik-baik saja. Kembali ke desa di mana mereka mulai bersiap-siap untuk menyambut datangnya musim dingin karena yang dikumpulkan lebih dari cukup. Rastusi pun meminta apakah dia juga boleh mengirimkan beberapa ke orang tuanya. Setelah selesai mengirimkan makanan sekaligus melenyapkan monster laut sesuai permintaan si Michael dengan bayaran ikan segar, Rastusi pun kembali. Sementara si Hakuren pergi ke utara dan bertemu dengan elf rasa coklat di perjalanan yang mau ikut pergi ke desa pohon besar untuk tinggal. Sekembalinya, para elf rasa coklat ini bekerja sebagai pemburu di desa yang karena monster-monster di sini sangat tidak manuk akal, mereka pun berujung menjadi pencari tanah liat untuk membuat perabotan. Selanjutnya para gadis menemukan labirin baru sehingga mereka pun pergi untuk menelusurinya. Sementara itu si Hiraku menikmati berendam air panas khusus laki-laki, bahkan sampai si bocil-bocil ini mau masuk ke sana buat melihat pisang ajaibnya Hiraku. Namun si Freyrem melarang mereka sebab si Hiraku ini tingkatannya sangat tinggi dan minimal harus seposisi dia agar bisa anu-anu. Esok hari, para elf kembali dengan melaporkan ada gangguan ular Viper raksasa sehingga ia harus menangkapnya sebab darah Viper sangat bermanfaat bagi kesuburan. Sementara itu, si Ruru merasa sedikit tidak enak badan yang setelah ditelusuri ternyata si Ruru ini sudah hamil anak pertamanya Hiraku. Dia sendiri bingung kenapa ini bisa terjadi sebab rasa-rasanya belum begitu-begituan dari kemarin. Namun Hiraku tetap bersyukur kepada Tuhan karena telah diberi kehidupan yang sangat bahagia. Dia pun mengobrol dengan semuanya apakah hari ini baik-baik saja sebab tugas si Hiraku adalah untuk memastikan semua urusan di rumah ini berjalan dengan lancar. Namun sesekali dia harus bangun lebih siang sebab para maid selalu memaksakan untuk bangun lebih pagi darinya sampai ngantuk begini. Siang harinya maid melaporkan ada slime lagi yang meminum jus anggur 1 gentong dan saat makan siang terlihat Flora yang kurang tidur sebab terus-terusan gagal dengan eksperimennya. Sementara itu para malaikat yang terlihat tegas saat bertugas ternyata merupakan pemalas yang selalu menyuruh maid buat memasak dan bahkan para kadal untuk mencuci baju. Saat lanjut mengurus tanduran, Hiraku melihat ada hama aneh lalu lanjut memperluas ladang untuk menandur terong agar bisa main sorok-sorokan. Agar desanya lebih berwarna, si Hiraku juga menanam bunga dengan alat mahabisa sekaligus membuat benda-benda sesuai permintaan para warga. Karena semuanya pada makan terus-terusan, tubuh pun jadi gendut sehingga dia pun mulai memperkenalkan latihan di pagi hari agar tetap sehat. Dengan yang lain menjadi semakin sehat, si Hiraku sendiri masih lemah-lemah saja kecuali di saat dia memakai tombak sorokan mautnya. Malam harinya para maid memperkenalkan menu baru yang rasanya tidak enak dan saat tidak mau menghabiskan, si maid ini pun mau marah karena si Hiraku mau menghambur-hamburkan makanan sehingga dia pun lanjut madang brutal. Setelahnya Hiraku menerima pesanan dari Putri Yuri yang meminta buah-buahan segar beserta kain berkualitas dari Zabuton. Lanjutlah si Hiraku berendam untuk menghilangkan stres dengan tenang sebab dia tidak perlu lagi duduk di pojokan di pemandian wanita. Sebab diam-diam mereka sangat agresif karena di kamar Hikaru saja terdapat banyak pintu masuk rahasia yang mungkin saja si Ruru ambil karena makan pisangnya secara diam-diam. Mengesampingkan itu semua, dia bersyukur sebab semua orang sangat peduli dengannya. Esok pagi, Hiraku mengunjungi para dwarf di mana mereka sedang bekerja sambil sober yang hasilnya tetap bagus-bagus saja. Karena kekurangan bahan, mereka meminta agar hasil
panen anggur ditingkatkan 3 kali lipat. Tiba-tiba saja ada orang aneh datang yang ternyata dia kenalan si Ruru yang mengucapkan selamat atas hamil anak pertamanya. Ternyata dia adalah bapak dari segala vampir yang berusia 4.000 tahun. Dia merasa tertarik dengan patung dewa buatan si Hiraku yang dipajang di luar sampai tidak tahan untuk menyembahnya. Ternyata si bapak ini pernah bertemu dengan dewa ketika dia lahir yang karena hidup panjang beserta gangguan ingatan, ia menjadi lupa seperti apa dewa yang dia temui dulu, namun saat melihat patung Hiraku, dia kembali bisa mengingatnya. Setelahnya dia bertanya apakah bisa meminta patung ini, namun si Hiraku menawarkan akan membuatkannya patung baru dan sebagai ucapan terima kasih dia pun akan membalas kebaikan ini suatu saat nanti. Benar saja dia mengirimkan piano mewah yang diletakkan di ruang aula desa. Si 3 bocil kematian ini pun langsung kepengen memainkannya sebab benda ini hanya bisa disentuh oleh orang-orang tertentu. Yang karena mereka berujung takut merusaknya, mereka pun meminta si Hiraku untuk memberi mereka piano tua agar bisa latihan sebelum memainkan yang mewah itu. Setelah dibawakan oleh Michael, mereka pun berlatih yang karena suara berisik asal-asalan ini pun si Hiraku menjadi tidak bisa tidur. Di musim semi ladang terlihat semakin bervariasi dengan tanduran yang tumbuh subur dan semakin besar. Istirahat mereka pun makan siang bersama di mana si Ruru juga datang memperlihatkan perkembangan kehamilannya. Hiraku meminta agar Ruru tidak bekerja terlalu keras agar anak bisa lahir dengan sehat. Mempersiapkan kelahiran yang semakin dekat, para gadis juga senantiasa menunjukkan kasih sayang serta dukungan mereka kepada si Ruru. Sementara yang lain juga pengen agar si Hiraku juga menghamili mereka. Karena hamil, si Ruru tidak bisa minum jus anggur untuk sementara sehingga karena tersentuh mereka pun meminta Hiraku agar menyimpan semua anggur sampai si Ruru melahirkan anaknya. Si gadis-gadis ini pun semangat saja. Sementara para dwarf seperti kehilangan jiwa mereka karena tidak ada yang datang buat minum bir buatan mereka lagi. Namun setelah si Hiraku menjelaskan situasinya, Donovan pun mengerti dan akan memberikan kejutan untuk mereka. Beralih ke para makhluk puri yang sedang berendam dan Hiraku yang datang untuk memeriksa kondisi Ruru. Setelah menerima hadiah dari Tia, terlihat para gadis lain yang juga datang memberikan hadiah mereka. Sore harinya dia menikmati saat-saat dengan tenang bersama Hiraku dengan hadiah-hadiah yang diterima dari semuanya. Terlihat ada sebuah hadiah berupa palu aneh yang ternyata itu dari Donovan yang membuatnya bingung. Malam harinya ternyata ini sudah saatnya si Ruru melahirkan di mana semua orang bersiaga dan dengan hati-hati merawat, sementara si Hiraku merasa sangat cemas dan berharap agar semuanya baik-baik saja. Sangat khawatir dia pergi ke gua di mana ini adalah tempat pertama kali dia bermalam di hutan ini sambil bersyukur atas semua hal yang telah dia terima sejak saat itu. Malam pun berlalu dengan cepat di mana saat dia memeriksa kondisi Ruru, dia sangat bahagia dengan kelahiran pertamanya dan dengan hati-hati dia menggendong bayi ini. Mereka pun menamai si bayi Alfred setelah nama-nama aneh yang diberikan Hiraku sebab kayak tanduran semua namanya. Berdiri di ladang sambil melihat pohon besar, dia pun menyadari sesuatu lalu mengumpulkan para ketua dari setiap klan untuk mengumumkan adanya medali sebagai hadiah dari mereka yang telah membantu membangun desa. Medali ini akan coba digunakan sebagai mata uang sebab selama ini mereka hanya melakukan barter. Lanjut dia pun memberikan medali ini kepada semua warga desa masing-masing 3, kecuali Ciro dan Zabuton yang mendapatkan masing-masing 30 karena jumlah keluarga mereka yang sangat besar. Kini semuanya sudah terbiasa menggunakan ini sebagai mata uang. Tiba-tiba saja si bocil mau menukarkan uang kepada Hiraku dengan anak, sementara si dia yang mendengarkan percakapan ini juga kepengen, namun si Hiraku tentu tidak menghamili mereka sebab masih kecil. Di malam harinya mereka pun merayakan kelahiran anak Hiraku dengan minum bersama, sementara Donovan membawakan segentong pir di mana palu sebelumnya itu adalah alat untuk membuka gentong ini. Lanjutlah mereka berpesta dengan gembira, sementara di Kerajaan Iblis sedang bingung mau memberikan hadiah apa untuk kelahiran Alfred. Kembali ke mereka yang mau membangun cabang desa sebab tempat ini sudah penuh kapasitasnya. Cerita ini pun tamat.